Ketika ke Islam, saya baru menemukan, oh ternyata Islam itu, kalau Kristen tadi kan itu gelar dari Yesus. Yahudi itu nama daripada anak Nabi Yakub. Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal di India. Buddha gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu ternyata nama Nabi daripada agama itu. Islam ternyata bukan gelar manusia, bukan nama manusia, bukan gelar bukan nama tempat. Tapi artinya apa tadi? Berserah diri. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Tahu ya, siapa tahu nanti kita ketemu lagi, kita mau cek lagi, kita lagi ngomongin apa waktu itu kita ada videonya. Boleh Ya. boleh. Kira-kira kalau Fendi, kalau ditayangin di YouTube keberatan atau enggak? Oh enggak sih. Enggak apa-apa. Oke, alhamdulillah. Terus, Bu diminum loh Bu. Iya. Fendi minum dong. Udah minum nih. Kopi. Ini enggak dong nih satu nih. Udah Lagi mau? Atau kopi hitam mau? aja. Oh belum. Iya. Gue yang butuh kopi, gue bangun tidur nih kan. Ya terus Ren, di Bandung berarti waktu itu dari kecil ya? Saya enggak. Saya dari kecil itu di Singapura. Oh malah Singapura. Iya. Karena saya waktu itu pelarian 98. Oh nih korban 98 yang keluar ya? Iya. Ya, Jadi ya. waktu 98 saya masih kecil banget waktu 98. Iya. Saya umur 5 tahun ya. Iya. Oke. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Pokoknya saya tahunya itu dibawa ke Singapura lewat Bali. Oke. Karena waktu itu dari Bandung nggak ada langsung ke Singapura. Dari Bali harusnya mau terbang langsung tapi nyepi. Gitu. Oke. Jadi sehari lagi di Bali baru saya terbang ke Singapura. Jadi saya dari kecil sampai saya lulus kuliah saya di Singapura. Oh lama juga berarti ya? 18 tahun saya di Singapura. Waduh. Berarti udah Singaporean berarti harusnya. Ya, ada accentnya. Kalau Pantesan bahasanya nggak kayak orang Indo asli ya. kayak gimana ya? Tadi ya walaupun bahasa Indonesia tapi istilahnya kayak bukan bahasa orang Indonesia yang Masa native sih? gitulah. Masa sih kok? Saya tadi ngeliat orang biasa kan ngomong begini, selama saya merangkul Katolik itu bahasa Inggrisnya memang embrace. Ya, embrace. Nah, embrace kalau di bahasa Indonesia memang merangkul. Coba ada nggak orang Indonesia bilang selama saya merangkul Katolik? Nggak ada. Ya, Betul kan? benar. Terus? Ya, saya lulus dari Singapura itu tahun 2017. 2017. Di 2017 saya baru balik ke Jakarta lagi. Ya. 2017 lanjut lagi saya ke sekolah waktu itu. Di Indonesia. Di Indonesia. Saya lanjut lagi sekolah, 2019 saya lulus. Baru deh, saya mulai cari kerja, tapi ada COVID kan 2020. 2021 baru saya dapat kerja. Oke. Nah, 2021 baru deh saya ketemu sama yang ini. Oke. Iya, tapi waktu itu kita belum dekat. Kita waktu itu cuman, ya kita karena kita beda departemen, ya cuman paling hi bye gitu. Oh ini satu kantor berarti ini? Oh, oke, hai-haian gitu ya. Iya, paling hi-hayan aja. Tahu, kenal siapa, cuman nggak deket. Karena departemennya beda. Saya di atas, departemennya dia kantornya di bawah. Nah, saya kerja di tempat yang awal itu selama 2 tahun. 2023 saya pindah ke tempat kerja saya sekarang. Ya waktu itu masih di kantor yang lama. 6 bulan kemudian baru dia kontak saya. Oh. Ya, dia kontak saya. Tanya ada lowongan nggak di tempat, ada lowongan, kalau misalnya ada lowongan kabarin. Ya, atau gimana? 3 minggu kemudian emang ada lowongan di kantor saya. Oh. Sekantor lagi. Sekantor lagi. Bisa begitu ya? Iya, makanya. Nah, Kantor lama sekantor, kantor baru sekantor lagi. Iya, benar. Nah, sekantor lagi, tapi kali ini bedanya kita lebih dekat kerjanya. Karena kantor lebih kecil, jadi kerjanya kita lebih dekat gitu. Jadi nggak ada lebih jarang lah perbedaannya gitu. Nah, jadi ya kita kan awal-awal emang kita mulanya teman gitu kan. Temannya waktu itu cuman hi bye. Nah, satu kantor ini baru kita lebih mengenal lagi. Nah, terus 2024 kita baru kerjasama lebih dekat gitu. Nggak lama ya baru deh kita mulai ada feeling lah gitu. Nah, saya cuman mikir sih, saya waktu itu juga bilang sama si ini, Putri, bahwa saya sih serius.
saya juga emang udah mencapai umurnya yang emang saya udah harus serius gitu ya. Saya juga ada pikiran mau nikahin. Nah, si Putri kan dia punya syaratnya itu dia harus orangnya seiman. Iya. saya juga bilang saya tuh harus mencari tahu lagi saya arahnya kemana. Karena saya dari kecil saya cuma tahu bahwa saya tuh orang Katolik ini aja gitu, tapi saya tidak diajarin, saya tidak dapat bimbingan dari orang tua pun tentang agama ini. Karena orang tua itu waktu itu nggak ada agama. Saya dirangkul sama kakak saya, masuk ke agama Katolik itu sama tante saya. Sampai sekarang orang tua sekarang Kristen malah. Ya, jadi beda ibaratnya gitu, ada perbedaan. Ya kan, ajarannya sedikit berbeda. Jadi saya belum dapat kesempatan atau belum mendapat sosok seseorang yang bisa membuat saya mendalami gitu orang Katolik itu apa. Dan kebetulan saya juga serius sama beliau. Saya juga pengen lebih mengerti gitu, ibaratnya agama Islam itu kayak gimana. Selama di Singapura nggak ke gereja? Gereja. Cuman saya di Singapura itu, saya beruntungnya itu saya di Singapura itu saya masuk ke dalam, Singapura kan lingkungannya itu kan emang multiracial, multireligious. Saya juga beruntungnya itu saya waktu masuk waktu sekolah di Singapura, saya bukan masuk sekolah internasional. Saya masuk sekolah langsung government, langsung lokal gitu ya. Negeri lah ya. Jadi saya dapat kesempatan itu untuk banyak bersosialisasi dengan orang-orang yang latar belakangnya beda, kebudayaannya beda, agamanya juga beda. Jadi saya banyak belajar dari situ. Dan waktu saya balik ke Indonesia juga, saya sekolah lagi, saya juga dapat kesempatan gitu untuk mendalami di Indonesia itu kayak gimana sih orang-orangnya gitu. Jadi yang pertama kali berarti kan Fendi mau belajar tentang Islam. Islam itu apa? Islam itu ini dari sisi ini ya, apa namanya, iman ya. Apa sih yang dipercaya dalam Islam? Islam itu percaya kepada Allah SWT. Allah SWT adalah, istilahnya sebutannya adalah, Allah itu nama Tuhannya gitu ya. Tuhan yang maha suci, yang maha tinggi. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat, beriman kepada nabi-nabinya. Kelima, beriman kepada hari akhir, ya, hari penghakiman. Keenam, beriman kepada qada dan qadar, takdir. Nah, takdir itu nanti macam-macam. Contoh seperti ini, Fendi lahir sebagai keturunan Tionghoa, betul? Benar. Bisa nggak sebelum Fendi lahir, Fendi milih, gue mau jadi orang Cina atau gue mau jadi orang bule, itu bisa? Nggak bisa. Itu namanya takdir, ya, sudah ditentukan oleh yang menciptakan kita. Terus kalau beriman kepada Allah SWT itu kan kita sudah tahu bahwa sebenarnya sama, dalam Katolik juga percaya Tuhan itu Esa. Islam juga sama. Tapi bedanya kan begini, kalau Katolik kan mengenal yang namanya Trinitas. Ya kan? Trinitas, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Mau dibilang itu 3 pribadi, tapi Katolik tetap bilang Tuhan itu Esa. Jadi ini hanya 3 pribadi tapi satu hakikat, gitu kan? Di Islam kita tidak mengenal yang namanya pribadi Tuhan itu bisa lebih dari satu pribadi. Dalam Islam kita mengenal Allah itu adalah satu pribadi atau satu zat namanya. Zat itu tulisannya DZAT. Ya, bukan ZAT ya. Kalau ZAT itu meter atau substance. Kalau zat dengan D itu artinya essence atau person gitu. Perbedaan yang paling besar antara Katolik dan Islam tuh begitu, di konsep ketuhanannya. Yang kedua, di konsep keselamatannya. Fendi selama jadi orang Katolik pasti percaya bahwa Fendi dosanya sudah ditebus oleh matinya Yesus di atas kayu salib. Betul kan? Di Islam kita harus berbuat kebaikan, amal soleh, ibadah, mengikuti perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, supaya kita bisa masuk surga. Kalau Fendi, kalau Katolik kan karena dosanya sudah ditebus, kemudian Fendi istilahnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengikuti istilahnya apa yang diperintahkan oleh gereja, baru masuk surga. Istilahnya kan begitu ya, konsep umumnya gitu lah. Tapi yang menjadi perbedaan mendasar antara Islam dan Katolik
Ini saya bandingin dulu ya, supaya Fendi juga punya bayangan gitu. Jangan cuma saya cerita Islam tapi nggak bisa bandingin dengan Katolik. Karena memang masih banyak persamaan antara Islam dan Katolik. Persamaannya Katolik dan Islam sama-sama beriman bahwa nabi-nabi itu sebelum Yesus ya, dari mulai Abraham, Musa, Harun, Daud, Solomon, bahkan Yesus itu kan tokoh-tokoh yang sama. Katolik juga percaya beriman kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Islam juga begitu. Cuma kalau di Islam kita percayanya sampai nabinya itu sampai ke Adam. Nah, Adam itu juga nabi sampai ke Yesus atau Isa alaihissalam. Kalau Katolik mungkin terbatas hanya sampai Abraham misalnya. Adam bukan nabi gitu. Ya. Nabi-nabinya sama, malaikatnya sama. Di Katolik sebut malaikat Gabriel, betul? Kita sebut malaikat Jibril alaihissalam. Malaikatnya sama, kemudian kitabnya. Nah, kitabnya orang Katolik juga percaya ada kitab Taurat, betul kan? Islam juga begitu. Di Quran kita juga mengimani ada yang namanya kitab, tapi belum tentu berbentuk buku ya. Kitab itu dalam artian bisa berupa hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Tuhan untuk bangsa Israel. Katolik kan juga sama. Ada Taurat, ada Mazmur untuk bangsa Israel. Terus kemudian Katolik percaya ada Injil tapi dalam bentuk gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita percayanya Injilnya cuma satu Injil yang diterima oleh Nabi Isa. Ya itu kitabnya. Nabinya tadi udah. Hari akhir juga sama. Katolik juga percaya, kita juga percaya. Jadi yang membedakan konsep ketuhanannya dan konsep keselamatannya. Karena konsep ketuhanannya kan jelas beda. Kalau Islam, Allah adalah satu pribadi. Katolik, Tuhan Esa, tapi 3 pribadi. Nah, ini yang harus kita tahu dari mana nih istilahnya. Dari mana konsep ketuhanan Katolik, dari mana konsep ketuhanan Islam. Kalau menurut Fendi sendiri, Tuhan itu memang Esa. Benar. Setuju kan? Setuju. Tetapi tentang pribadi-pribadi yang ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menurut Fendi itu kira-kira dari mana idenya gitu? Pernah dengar? Pernah baca? Kurang tahu ya. Pada zaman dulu, sebelum ada Kristen, orang-orang zaman dulu itu sudah percaya yang namanya, oke lah mau dibilang Tuhan atau dewa kan bahasa Inggrisnya sama kan, God kan. Iya, God. Maka banyak yang percaya bahwa Tuhan itu dengan sebutan triad. Triad itu ada 3 tapi satu tapi 3. Bangsa-bangsa sebelumnya dari mulai Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, daerah Mediterania itu memang bangsa-bangsa yang percaya dengan Tuhan yang triad. Ya. Terus kemudian mereka juga percaya dewa itu bisa jadi manusia, dewa itu bisa punya anak dari manusia. Ya. Kepercayaan-kepercayaan itu yang diadopsi dan diteruskan oleh Kristen dan Katolik. Gitu. Makanya ada Trinitas, 3 pribadi tapi 1 hakikat. Kurang lebih sama, hampir sama gitulah konsepnya. Detailnya memang jauh lebih bagus Kristen atau Katolik, detailnya. Tapi konsepnya kan mirip. Gitu, ya. Bapa, Tuhan yang supreme, punya anak dari Maria, Yesus. Yesusnya fully man, fully God. Begitu juga yang di Yunani begitu, yang di Romawi begitu. Islam kita juga beriman bahwa Nabi Isa lahir dari seorang perawan suci. Tapi bedanya di Islam kita tidak menyembah Yesus sebagai fully God. Nah, di belakang kita nih ada Islam, ada Kristen atau Katolik. Di belakang kita kan ada Yahudi nih. Ada Judaism kan. Judaism sama Kristen itu menggunakan kitab yang sama. Apa? Old Testament. Yang menyebut Old Testament adalah Kristen. Kalau Jewish mereka bilang Tanakh gitu, ya. Tanakh ini yang menjadi bagian daripada kitabnya Kristen. Nah, kalau Tanakh tadi bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, kemudian baru digunakan oleh Kristen. Tapi bedanya apa? Yang bahasa Yunani oleh Kristen itu beberapa ayatnya itu
translationnya dimodified. Kenapa dimodified? Karena di Kristen percaya ada Yesus yang fully man, fully God. Nah, bahwa Yesus ini sudah prophesied di Old Testament. Karena diprophesied, karena penulisnya Perjanjian Baru mengutip dari perjanjian yang Yunani itu, maka yang di Perjanjian Lama ini, yang perjanjian Yunani ini, beberapa terjemahan dimodifikasi. Tujuannya apa? Supaya terlihat kitab Perjanjian Lama ini sedang berbicara tentang Yesus. Ini kita cuma bicara apa ya namanya, perbandingan dulu nih ketiga nih. Nanti kalau mau lebih masuk ke Islam, kita bisa bicara lagi. Maksud saya supaya Fendi punya bayangan Yahudi, Kristen, Islam. Nah setelah itu berarti kan Yahudi dan Kristen ini kan tidak bisa dikatakan dua agama yang sama. Karena walaupun menggunakan atau mengimani nabi-nabi yang sama, tetapi konsep ketuhanan beda. Nah, yang Islam dan Yahudi konsep ketuhanan sama. Konsep ketuhanan sama. Yang Kristen yang di tengah-tengah, walaupun menggunakan kitab Yahudi, konsep ketuhanannya dari Yahudi juga dipakai, tapi ditambahkan dengan konsep ketuhanan yang berbeda di Perjanjian Baru. Kalau cuman yang Yahudi doang, ini dengan Islam sama. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Tuhan tidak ada yang menyerupai Tuhan apapun di bumi. Terus kemudian Tuhan tidak akan berubah. Tuhan Maha Tahu dan sebagainya. Ini mirip kan sama. Tapi ketika di Kristen yang disebut dengan Yesus, yang awalnya tidak setara dengan Bapa, belakangan baru dimodifikasi lagi menjadi setara dengan Bapa. Jadi Yesus yang tadinya hanya istilahnya punya sifat ilahi tapi tidak setara, menjadi setara ketika sudah terjadi konsili-konsili. Jadi teologinya Kristen tuh dibentuk dengan konsili-konsili. Oke. Ini secara ringkasnya, belum secara detail banget. Kalau di Islam, kita memahaminya Tuhan yang Maha Kuasa ini, dia otomatis dia adalah Ahad atau Maha Esa. Dia adalah tempat segala makhluk bergantung. Dia tidak beranak, tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Tuhan di bumi. Islam. Kemudian di Islam mempunyai yang namanya syariat. Syariat itu law, hukum lah ya. Aturan gitu. Pertama apa? Orang ketika masuk Islam, dia harus bersyahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Declare lah gitu ya. Yang kedua, dia harus sholat. Yang ketiga, dia harus charity, zakat. Yang keempat, dia harus puasa, ya, fasting. Yang kelima, dia boleh pergi haji atau pilgrimage kalau dia mampu secara finansial. Ini syarat yang harus dilakukan oleh seorang Muslim. Bedanya Islam dan Muslim itu begini. Islam itu artinya apa? Surrender, berserah diri, patuh, taat, tunduk, selamat, damai. Muslim itu orang yang berislam gitu. Okay? Jadi Islam ajarannya, Muslim orangnya. Ya. Di dalam Islam kita tidak mengenal yang namanya racism. Tidak ada racism, tidak ada discrimination. Jadi di Islam kita memahami gini, tidak ada orang suku tertentu lebih tinggi daripada orang suku lain atau ras lain. Ya. Karena Nabi kami, Nabi Muhammad SAW mengajarkan orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka adalah orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu apa? Bertakwa itu artinya menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Orang yang paling bertakwa itu yang paling baik. Tidak dilihat dia orang Cina, orang Arab, orang Negro, orang bule, nggak ada masalah di dalam Islam. Dan Islam kita juga diajarkan bahwa setiap manusia yang lahir, termasuk Fendi, termasuk siapapun yang lahir manusia, karena tadi kan saya tanya, nggak bisa milih kan jadi orang apa kan? Artinya setiap manusia yang lahir itu sebenarnya dia Muslim. Muslim dalam arti bukan yang istilahnya sudah memenuhi syariat, bukan. Tapi Muslim secara akidah. Artinya Muslim, seorang bayi yang lahir kan nggak bisa apa-apa.
Bayi kan dia hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Dia menjadi besar, bisa pintar karena orang tuanya, dititipkan kepada orang tuanya. Ketika bayi ini nanti besar, contoh seperti Fendi, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani, atau Kristen, Katolik, atau Majusi, karena orang tuanya atau keluarganya. Ya, contoh. Saya juga dulu begitu. Tapi ketika orang ini nanti mengenal tentang Islam, bahkan dia sampai mau menerima Islam, sampai dia mau memeluk Islam, orang ini sebenarnya tidak pindah agama. Orang ini sebenarnya kembali ke fitrahnya dia. Fitrah itu artinya nature, sifat asal manusia. Sebagai apa? Sebagai muslim. Sebagai orang yang harus berserah diri kepada penciptanya. Itu inti atau essence daripada arti kata Islam. Ya. Dan di Islam kita juga mengetahui bahwa ini kita punya tubuh nih. Kan ini kan fisik lah ya. Kita bisa hidup begini karena ada roh kan. Ada roh, ada jiwa. Ya. Jiwa itu kesadaran kita. Sebelum kita lahir jadi manusia, jiwa dan roh kita sebelum lahir. Jadi artinya kita masih di alam roh gitu ya. Kita tuh sebenarnya sudah berikrar, sudah bersyahadat bahwa Tuhan kita, penguasa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia dilahirkan jadi manusia, kalau misalnya roh ini lahir di keluarga yang muslim, dia bisa selamanya berikrar atau menjaga 2 kalimat syahadat di mulutnya. Ya, ketika dia nanti akil balik, dia udah mulai sholat dan segala macam, dia menjaga tuh 2 kalimat syahadat itu. Tapi kalau orang-orang yang lahir di keluarga yang bukan Islam, seperti Fendi dan saya, kita tidak tahu apa itu 2 kalimat syahadat, ya kan? Sampai kita mengenal Islam. Nah, jadi ketika ada orang yang bukan Islam, dia kemudian memeluk Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebenarnya orang itu sedang mengulang syahadat dulu sebelum lahir jadi manusia. Gitu. Karena kita mengakui bahwa pencipta kita cuma satu, cuma Allah Subhanahu wa taala. Ruh adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika roh sudah menjadi manusia, dia menjalani sesuai dengan kehidupan manusia itu di bumi. Setelah manusia itu meninggal, roh itu akan kembali kepada penciptanya. Itu sekilas ya mengenai Islam. Nanti kalau mengenai teknisnya, sholat berapa kali dalam sehari, zakat berapa persen yang harus kita keluarkan, puasa berapa hari kita harus puasa, itu nanti ada cuklaknya gitu lah. Nah, ya tapi intinya kita juga sebagai orang Islam paham Tuhan atau Allah SWT ini memerintahkan manusia untuk apa? Untuk bersolat. Kenapa kita harus sholat? Kita harus beribadah dan menyembah pencipta kita. Kenapa kita diperintahkan zakat? Karena sebagian dari harta kita itu adalah milik orang lain yang dititipkan melalui kita untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa dititipkan kepada kita? Untuk menguji iman kita. Kenapa kita disuruh puasa? Karena puasa itu juga menjadi ujian buat kita untuk apakah kita taat atau tidak gitu. Tapi yang jelas, sholat, zakat, puasa, ini semuanya perintah yang judulnya tuh baik buat kita gitu. Baik buat kita dan juga baik buat manusia lain. Judulnya begitu, hikmahnya begitu ya. Contoh misalnya, ketika Fendi menjadi seorang raja, punya rakyat. Rakyat itu harus tunduk dong kepada rajanya. Caranya gimana kalau rakyat itu harus tunduk kepada rajanya? Kalau tidak dengan sujud. Ya. Jadi sujud di dalam sholat, itu sebenarnya adalah bentuk penghambaan kita yang tertinggi ketika kita beribadah kepada pencipta kita. Untuk mengakui penghambaan kita kepada pencipta kita, caranya dengan sholat. Salah satu gerakan dalam sholat adalah sujud. Ya. Zakat juga begitu. Kenapa zakat dikeluarkan? Karena untuk menjamin supaya tidak ada orang yang kesusahan. Sebenarnya di Yahudi juga ada tuh. Ya. Puasa baik juga buat badan kita, baik juga buat sosial. Kita kalau puasa dijanjikan pahala kan lebih daripada selain bulan puasa. Ya. Jadi intinya kalau dalam Islam itu kita hanya diperlukan untuk berserah diri kepada pencipta kita, hanya mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Larangannya apa? Sama dengan yang di Yahudi.
Ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, hormati ayah ibumu, macam-macam lah, jangan mengingini hak orang lain gitu. Itu semuanya dari Islam. Ajaran yang di Yesus atau Isa, yang di Injil, ada nggak di Islam? Ada. Justru kita juga malah sempurnakan lagi. Ibadahnya juga begitu. Kita mengikuti apa yang sudah diturunkan nabi-nabi kita, dan di Islam kita sempurnakan. Contoh misalnya apa? Sunat. Yahudi ada sunat. Kristen, nah di Kristen ini jadi bermasalah nih. Ada yang sunat, ada yang tidak. Karena Kristen, ternyata kalau kita pelajari betul-betul, Kristen sebenarnya bukan pengikut Yesus. Kristen pengikut Paulus. Paulus yang bilang tidak perlu sunat gitu, buat orang-orang non-Yahudi. Islam tetap sunat, karena kita mengikuti jalan atau agama yang diikuti oleh Abraham atau Ibrahim. Ya, misalnya gitu. Puasa juga begitu. Nabi-nabi udah puasa. Yesus juga puasa. Sholat, kita juga sholat seperti Yesus di Bible. Yesus sholatnya gimana? Sujud juga. Kita juga sujud. Yesus sunat, kita sunat. Yesus nggak makan babi karena dia ikut hukum Taurat, kita nggak makan babi. Yesus puasa, kita juga puasa. Yesus dikafani di Bible, kita orang Islam mati juga dikafani. Jadi kalau mau ditarik garis lurus, masih ada tuh benang merah antara Yahudi, Yesus, dan Islam. Kristennya ini agak bergeser sedikit dari benang itu gitu. Karena Kristen tidak sunat kebanyakan, Kristen masih makan babi kebanyakan, Kristen masih tidak puasa kebanyakan. Ada yang maksudnya yang puasa tapi nggak banyak. Kristen tidak sujud kebanyakan, ada yang sujud tapi nggak banyak. Kristen nggak masuk peti, nggak dikafani tapi masuk peti kebanyakan. Jadi kalau kita mau tarik Yahudi, Yesus, Islam, Kristennya tuh di samping Yesus gitu. Kristennya bukan ngikutin Yesus, tapi Kristennya ngikutin Paulus gitu. Jadi ada Yahudi, Yesus, Paulus, baru bawahnya gereja gitulah, baru Islam. Secara kesinambungan, ya kesinambungan ajaran nabi-nabinya. Kalau misalnya perkataan tadi antara Yesus dan Paulus, menurut Fendi ada yang salah, silakan dibantah. Maka saya mau pelajarin. Gitu. Tapi sih, saya lebih penasarannya satu sih. Kodoni kenapa tiba-tiba bisa merangkul Islam? Iya, saya mau tanya itu. Berarti Kodoni dulu itu Katolik atau Kristen? Protestan. Ya dulu gereja GBI. Karena gini, namanya sebuah agama. Landasan yang kita bisa pakai itu apanya dalam sebuah agama? Kan pasti kitabnya. Betul kan? Kalau nabinya masih hidup, nabinya bisa ngajarin. Tapi kalau nabinya sudah nggak ada, apa yang buat pegangan kita? Kalau bukan kitabnya, ya kan? Di dalam kitab sebuah agama, itu kan yang harus kita pegang adalah keautentikan daripada kitab itu. Setuju nggak? Keautentikan itu maksudnya apa? Kan kitab agama itu kan disebut kitab suci. Yang namanya kitab suci itu artinya apa? Murni, pure. Tidak ada campur tangan manusia kan? Ketika saya dulu masih Kristen, saya mempelajari ulang kitab saya, ternyata saya menemukan dalam kitab saya isinya sudah tidak pure. Sudah ada campur tangan manusia. Sudah ada pemikiran manusia yang menjadi agama saya waktu itu. Saya baru menemukan gitu. Memang kalau nggak dipelajari, jemaat nggak akan nemu. Kalau nggak dipelajari. Karena kitab yang dipegang oleh jemaat, itu bisa beda dengan kitab yang dipegang oleh pastor. Bukan beda ayatnya, bukan. Tapi di dalam kitabnya pastor itu, mereka kan pasti ada catatan-catatan gitu. Itu yang membedakan. Yang pastor ajarkan kepada jemaat, kan nggak mungkin yang catatan-catatan ini. Yang diajarkan kan pasti doktrin-doktrin. Konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya, sesuai dengan doktrin gereja. Tapi di balik ayat-ayat itu sebenarnya di belakangnya itu ada cerita di belakangnya. Ayat ini dari mana? Ayat ini dulu timbulnya kapan? Ayat ini asli atau tidak? Gitu. Itu ada. Saya punya kitabnya. Waktu saya jadi jemaat, saya nggak punya kitab itu. Setelah saya pelajarin ulang, saya cari baru nemu.
Saya kasih lihat ya semuanya. Berarti kitab itu cuma dipegang sama pastor. Oh, kok. Kalau kita ada nggak Quran versi jemaat, Quran versi ustadz gitu, ada nggak? Nggak sama. ada, semua sama. Kan mumpung Fendi Katolik nih, tapi juga kitab suci Katolik nih tulisannya. Nah, di Katolik ya. Tidak untuk? Oke. Tapi Fendi nggak bisa beli. Maaf juga nggak bisa beli. Ya. Kalau ini dapetnya di mana? Ada deh. Ada deh. Waduh, nanti kalau saya kasih tahu di sini bisa berbahaya dong. Dengan pengantar dan catatan lengkap. Oke. 2009 dipersembahkan pada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Ya, percetakan Anurus ND yang di NTT. Dalam satu kitab Katolik ataupun Kristen, saya bandingkan ya, yang saya punya jemaat nih. Ini yang punya jemaat nih. Segini tipisnya. Jauh kan? Punya kamu juga gitu. Jauh kan bedanya kan? Iya. Isinya sama. Cuman bedanya kalau yang ini punya Protestan, tidak ada kitab-kitab Deuterokanonika. Kalau yang Katolik kan ada 7 kitab yang tidak masuk dalam Protestan. Susunan kitabnya sama, cuma di sini lebih banyak 7 gitu. Contoh aja kita lihat. Sudah terbiasa kan, kitab Kejadian gitu kan. Ini ayatnya sama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Sama. Cuman di bawah sini ada catatannya tuh. Penjelasan daripada setiap ayat. Kalau ini kan nggak ada, ini semuanya ayat nih. Nggak ada penjelasan di bawah. Yang ada di bawah sini paling cuman ayat-ayat silang referensi. Tapi kalau di sini ada penjelasan itu. Semua ayat yang dalam kitab ini ada penjelasannya. Ya. Ini ayatnya segini, ini penjelasannya. Ini segini, ini penjelasan. Semua ada. Walaupun ini ada sedikit gitu. Ini yang namanya study Bible. Ya. Nah, di seluruh kitabnya Katolik dan Protestan, Fendi pernah nggak membaca ayat yang isinya tuh mengajarkan konsep Trinitas? Trinitas itu kan 3 pribadi tadi kan, Bapa, Firman atau Putra, Roh Kudus. Tapi ketiganya satu. Kan itu kan inti daripada ajaran Trinitas. Di seluruh Bible pernah baca nggak ayat yang mengajarkan hal itu? Ada 3 pribadi tapi satu. Ingat di mana ayatnya? Saya lupa. Tapi lupa. Ya. Oke. Ya langsung aja tunjukin lah ya. Cuman satu di seluruh Bible yang mengajarkan Trinitas. Yang lain tidak ada yang sempurna gitu. Itu adanya di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Boleh dibaca, silakan. Yang garis bawah. Sebab artinya yang dalam surga Bapa firman Allah. Ya, ini ada catatan kakinya. Iya. Ini yang paling penting karena ini yang menjelaskan ayat ini. Ayat ini yang dianggap sebagai bukti satu-satunya yang menjelaskan tentang konsep Trinitas. Kalau tidak ada ayat ini, tidak ada konsep Trinitas dalam satu Bible. Ya kan? Tapi ternyata satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang Trinitas ternyata di sini sebutnya apa? Karenanya ayat paling akhir tuh. Bagian ini pasti tidak asli. Kan tadi disebut coba kalau mau dibaca semua biar jelas coba. Ada kalimat yang berbunyi bagian ini aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman.
Jadi sebenarnya awalnya catatan di pinggir halaman, terus kemudian apa? Disisipkan oleh penyalin. Kalau catatan berarti kan pikiran manusia, pemikiran manusia. Kemudian disisipkan berarti pemikiran manusia dijadikan agama atau dijadikan ayat. Ya kan? Berarti kalau begitu konsep Trinitas itu sebenarnya adalah hasil pemikiran agama orang yang dijadikan agama. Karena awalnya itu adalah catatan di pinggir halaman. Nah, nanti kalau kita mau masuk lagi ke dalamnya, siapa yang menulis, siapa yang menyalin, itu ada. Ada nanti bisa ketemu siapa, namanya siapa yang menulis itu. Oh gitu kok. Bisa. Yang menyalin ini ketahuan. Oh. Ada namanya. Saya pernah mencatat, cuman namanya tuh susah disebutin, jadi saya nggak hafal namanya. Saya paling susah kalau ngapalin nama orang. Kenapa Alkitab ini beda kok yang dipegang pastor dengan jemaat? Ini ada catatan ini. Ini enggak, ini berarti confidential. Iya. Oh. Itu tidak untuk diperdagangkan. Lupa namanya siapa ini. Pokoknya adalah orangnya yang menyisipkan ayat itulah. Gitu. Itu yang terjadi. Dan ini ayat-ayat yang tidak asli di dalam kitab ini itu banyak, nggak cuma satu. Kenapa saya tunjukin yang ini? Karena hanya satu-satunya ayat ini yang dianggap mengajarkan Trinitas. Yang lain-lain bukan ajaran Trinitas, tapi juga tidak asli. Contoh misalnya. Matius 17 ayat 21. Ya. Ayat ini tidak asli. Ya kan? Tulisan itu. Ayat ini tidak asli. Nanti jelaskan apa. Ini juga 18 ayat 11. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius. Kiranya tidak asli. Banyak yang seperti ini. Belum lagi nanti yang bukan satu ayat, satu paragraf ini tidak asli, ada. Contohnya di Matius, di Markus 16, nah ini. Ayat 9 sampai 20. Sampai sini. Ini disebutkan bahwa tidak memuat ayat 9 sampai 20. Ini ayat ini tidak terdapat dalam naskah dan kiranya tidak asli. Nah, kedua ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling tua, yang paling baik dan hanya merupakan ulangan dari ayat 88. Kedua ayat ini pasti tidak asli. Ketika sebuah kitab yang namanya disebut kitab suci, terus di dalamnya ada ayat yang tidak asli, apakah kitab ini bisa disebut sebagai kitab suci? Gitu. Itu yang membuat saya akhirnya mencari agama lain. Ketika saya mencari agama lain, kan saya juga harus belajar yang lain juga dong. Nggak tahu-tahu dari Kristen, tahu-tahu cuma Islam gitu. Saya juga pelajari Yahudi. Yahudi tadi saya bilang konsep ketuhanannya itu sama dengan Islam, monoteisme. Tapi mereka kan eksklusif. Ya, eksklusif dalam arti mereka merasa sebagai bangsa terpilih. Yang lain itu disebut dengan Goyim, itu bangsa-bangsa yang istilahnya lebih rendah dari orang Yahudi lah. Yahudi. Kemudian Hindu misalnya. Hindu itu adalah, di dalam Hindu ada mengenal sistem kasta. Kan? Buddha, ada yang mengatakan Buddha itu sebenarnya agama teis gitu. Maksudnya nggak menonjolkan konsep ketuhanan, tapi hanya menonjolkan konsep jalan hidup lah, dharma gitu lah. Nggak beda sama Shinto Jepang gitu. Konghucu itu juga, mereka juga percaya dengan dewa-dewa. Dewa-dewanya itu apa? Banyak kan? Iya. Ada dewa dapur, dewa apa gitu lah, dewa perang, dewa apalah.
Dewi Kwan Im dan sebagainya. Jadi ketika sudah percaya dewa, nah udah itu berarti kan udah kepercayaan orang-orang zaman dulu gitu. Ketika ke Islam, saya baru menemukan oh ternyata Islam itu, kalau Kristen tadi kan itu gelar dari Yesus. Yahudi itu nama daripada anak Nabi Yakub. Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal di India. Buddha gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu ternyata nama nabi daripada agama itu. Islam ternyata bukan gelar manusia, bukan nama manusia, bukan gelar bukan nama tempat. Tapi artinya apa tadi? Berserah diri. Kita disuruh berserah diri kepada yang menciptakan kita gitu. Nah, baru saya cari tahu Islamnya apa, syariatnya apa, akidahnya apa, rukun iman, rukun Islam gitu. Ternyata kita sebagai orang Islam tuh hanya diperintahkan selama hidup kita hanya diperintahkan beribadah kepada pencipta kita. Oh, kalau kata orang Cina ya udah cengli lah. Cengli artinya ya wajar lah, kita manusia ciptaan ya kita harus beribadah kepada pencipta kita gitu dong. Simpelnya gitu ya Islam ya. Ada yang mau tanya lagi?